Nama saya Ahmad Gaus. Buku ini berjudul Era Ketika Agama Menjadi Warisan Kultural Milik Bersama. 9 pemikiran Denny J.A. soal agama di era Google. Bagian ke-9, agama sebagai warisan kultural milik bersama umat manusia. Sekarang kita sampai pada gagasan utama buku ini, yakni agama sebagai warisan kultural milik bersama umat manusia. Ini adalah gagasan yang sangat unik dan segar karena belum pernah kita dengar sebelumnya. Bukan hanya unik dan segar, tapi juga sangat kuat. Denny J.A. menuangkan gagasan itu dalam kata-kata yang juga sangat kuat. Agama sebagai warisan kultural milik bersama umat manusia. Formulasi kata-kata yang kuat itu akan menjadi quote atau excerpt yang abadi karena akan terus diingat orang. Berjilid-jilid buku bisa ditulis oleh para ilmuwan. Beratus-ratus karya bisa lahir dari tangan para intelektual yang produktif. Tapi kalau mereka tidak mampu menuangkan gagasannya dalam satu kalimat yang kuat, mudah diingat dan quotable, maka gagasan-gagasan mereka hanya akan menumpuk di lemari perpustakaan atau menguap begitu saja di antara gagasan-gagasan lain. Di pasar ide yang sangat berisik, tidak setiap gagasan dapat didengar orang. Apalagi di era media sosial seperti sekarang ini. Semua orang berbicara dan ingin didengar. Akibatnya kita tidak mendengar apa-apa. Karena memang tidak ada yang layak didengar. Maka kalau seseorang ingin gagasannya didengar di tengah gemuruh pasar, ia harus membuat dentuman. Semua orang akan tertegun, mendengarkan dan terkesima. Lantaran apa yang dikatakannya benar-benar segar, baru mendobrak kebekuan. Orang akan menjadikannya sebagai kata-kata mutiara yang akan disebarkan pada orang lain. Karena dia yakin bahwa gagasannya itu perlu diketahui oleh banyak orang sebagai inspirasi. Saya ulangi lagi ungkapan dari Denny J.A. ini. Agama-agama adalah warisan kultural milik bersama umat manusia. Saya merasa mendapat pencerahan. Kata-kata itu bernas. Kata-kata itu mengubah perspektif tentang hubungan antar agama yang selama ini cenderung dilihat dalam bingkai teologi atau keimanan. Bagi saya, kata-kata itu mampu menerobos tembok pembatas antar agama yang sudah terbangun berabad-abad. Kita tahu, hubungan antar agama dimanapun cenderung bersifat seremonial, kaku, bahkan konfliktual. Apalagi preferensi utamanya ialah truth claim, klaim kebenaran, di mana masing-masing pihak merasa paling benar dan paling selamat. Yang lain sesat semua dan harus diselamatkan. Sejarah agama, sejarah kita didikte oleh sejenis teologi eksklusif yang menyingkirkan orang lain. Memandang yang lain sebagai musuh abadi yang harus dimusnahkan. Para peneliti studi agama menyebut ini sebagai teologi kebencian. Representasinya adalah para teroris. Tapi teologi kebencian dipeluk bukan hanya oleh para teroris, melainkan juga oleh mereka yang mendukung dan mengamini secara diam-diam tindakan para teroris itu. Artinya, teologi kebencian tertanam sangat dalam di lubuk hati para pemeluk agama ketika berhadapan dengan pemeluk agama lain. Kekerasan atas nama agama termasuk perang dan terorisme
adalah perwujudan sejati dari teologi kebencian ini. Maka kaum sekuler dan ateis menuduh agama bertanggung jawab atas berbagai kekerasan berdarah di muka bumi. Tidak mudah memang untuk keluar dari jebakan teologi kebencian ini. Sebab jeratnya sudah terpasang dan dipasang di mana-mana. Di keluarga, di lingkungan, di tempat ibadah, di sekolah, di mana-mana. Dari kecil setiap orang diajari untuk membenci mereka yang berbeda, agama dan keyakinannya. Di titik inilah kata-kata Denny J.A., agama-agama adalah warisan kultural milik bersama umat manusia, menjadi penting karena menumbuhkan cara pandang yang berbeda terhadap hubungan antar agama. Ia menjadi seruan kepada setiap pemeluk agama untuk memandang agama dan tradisi keimanan yang lain sebagai miliknya juga. Pertanyaannya, bagaimanakah Denny J.A. bisa sampai pada gagasan seperti itu? Dalam bukunya yang berjudul 11 Fakta Era Google, Bergesernya Pemahaman Agama yang terbit pada tahun 2021, Denny J.A. merefleksikan pengamatannya terhadap agama di masa revolusi industri keempat. Menurutnya, di era ketika disrupsi dan perubahan mendasar terjadi pada teknologi, bisnis, politik, dan media massa, maka disrupsi dan perubahan mendasar juga terjadi pada cara kita memandang dan menikmati hazanah agama. Denny J.A. mengamati sebuah fenomena yang menurutnya akan semakin sering kita saksikan, yakni perayaan hari besar agama yang dilakukan oleh lintas agama. Hari Natal tidak hanya dirayakan oleh pemeluk agama Kristen. Pemeluk agama lain, bahkan yang tidak beragama sekalipun, ikut merayakan. Mereka menikmati kehangatan komunitas, tukar-menukar hadiah, menghias ruang tamu dengan pohon terang. Bahkan mereka ikut menjadi tuan rumah acara. Walau mereka tidak percaya bahwa Yesus lahir tanggal 25 Desember. Mereka ikut membagi kasih sayang dalam perayaan itu, walau mereka tidak percaya ada manusia yang bisa lahir dari ibu yang perawan. Bulan Ramadan kini juga telah dimiliki oleh seluruh umat manusia. Mereka ikut menikmati keunikan berpuasa, berlapar berhari-hari, walau mereka tidak percaya bahwa surga hanya untuk orang Islam. Hari Raya Idul Fitri tidak hanya dirayakan oleh umat Islam. Penganut agama lain dan bahkan yang tidak beragama sekalipun ikut merayakannya. Mereka ikut merasakan kehangatan bermaaf-maafan. Walau mereka tidak percaya Quran itu wahyu dari Tuhan pemilik semesta. Orang-orang non-Hindu, kata Denny, kini juga merayakan hari Nyepi. Malam dibiarkan gelap gelita, merenung, masuk ke dalam diri. Momen ini ikut dinikmati oleh siapa saja, bahkan orang yang tidak beragama. Mereka ikut menikmati keunikan tahun baru Saka, walau tak percaya hadirnya dunia dewa-dewa. Mereka bahkan bersedia datang jauh-jauh ke Bali menikmati momen ini, walau sama sekali tidak percaya Bhagavad Gita itu karya Dewa Ganesha. Denny J.A. menyajikan sisi lain yang lebih positif terhadap narasi keagamaan. Ia menuturkan bahwa kini banyak orang yang dapat menikmati dengan rileks kisah Nabi Musa membelah laut. Walau mereka tidak percaya ini benar-benar terjadi dalam sejarah. Mereka mengambil hikmah kisah Nabi Nuh. Walau tidak meyakini ada banjir besar yang bisa menenggelamkan seluruh bumi. Air yang ada di seluruh semesta tidak cukup untuk bisa menenggelamkan puncak gunung Himalaya. Begitu juga kisah Nabi Ibrahim yang mengorbankan anaknya. Mereka ikut menyelami dan menikmati filosofinya. Dan mereka tidak terlalu peduli siapakah anak yang dikorbankan Nabi Ibrahim itu. Ishakkah,
seperti yang diyakini umat Kristen, atau Ismailkah seperti yang diyakini umat Islam? Mereka juga tidak peduli. Kok bisa penganut dua agama besar meyakini dua fakta yang berbeda? Dan tetap diyakini lebih dari 1 miliar manusia dan lebih dari 1000 tahun. Ilustrasi di atas disodorkan oleh Denny J.A. untuk menunjukkan bahwa kini agama telah dipahami sebagai kekayaan kultural milik bersama. Agama tak lagi didekati sebagai doktrin benar dan salah, tapi agama dihidupi sebagai dokumen peradaban. Mereka yang meyakini agama sebagai satu-satunya kebenaran mutlak tetap hadir. Keyakinan hanya agama saya yang benar itu tetap tumbuh dan dihormati. Tapi mereka yang tidak lagi percaya pada agama itu tetap menikmati agama itu sebagai khazanah kultural belaka. Sama seperti mereka menikmati kekayaan adat istiadat. Inilah kearifan baru yang akan semakin banyak di era sekarang. Orang memandang, menghormati, dan menikmati agama sebagai kekayaan kultural milik bersama. Tidak hanya 4.300 agama yang kini ada dan dihormati dan dianggap kekayaan kultural milik bersama, tapi juga puluhan ribu aliran kepercayaan. Mulai dari yang diyakini suku aborigin di Australia hingga suku terasing di pedalaman Afrika. Agama-agama sebagai kekayaan kultural bersama mungkin masih terbatas di negara-negara maju dan di kalangan orang-orang yang tercerahkan. Namun fenomena ini harus terus didorong menjadi pola hidup yang masif. Denny J.A. menyajikan 2 tren besar. Pertama, tren menetralkan ruang publik dari dominasi satu agama. Kedua, tren menjadikan intisari ajaran agama sebagai inspirasi. Untuk tren yang pertama, Denny mengingatkan bahwa negara modern bertumpu pada konsep kewarganegaraan. Semua warga negara memiliki kedudukan hukum yang setara, apapun keyakinan agamanya. Ruang publik negara nasional itu milik bersama yang harus dinikmati oleh semua warga negara tanpa diskriminasi. Ruang publik harus dinetralkan dari dominasi satu agama. Tren yang kedua ialah menjadikan intisari agama sebagai inspirasi. Denny merujuk pada riset terkait fenomena era postmaterialisme. Era ketika data menunjukkan lebih banyak orang mati karena kebanyakan makan ketimbang kekurangan makan. Data menunjukkan lebih banyak orang mati karena bunuh diri ketimbang karena korban terorisme plus perang plus bencana alam. Ini era kebutuhan meaning of life. Sebanyak 4.300 agama yang ada plus puluhan ribu aliran kepercayaan yang lain adalah samudra inspirasi untuk meaning of life. 3 inspirasi terpenting dunia agama dan kepercayaan adalah kebajikan, power of giving, dan kesatuan manusia atau oneness. Ketiga prinsip itu sudah kita bahas dalam video sebelumnya. Intinya di era sekarang ini peran agama sebagai samudra inspirasi bagi makna hidup, meaning of life menjadi penting. Menjadikan intisari agama-agama sebagai inspirasi bagi kehidupan umat manusia adalah seruan terpenting dari gagasan Denny J.A. Seruan ini tidak lahir dari ruang hampa. Ia hasil dari pengamatan dan renungan intensif terhadap berbagai tren yang muncul di era revolusi industri keempat. Di era inilah terjadi disrupsi dan perubahan mendasar dalam cara kita memandang agama. Denny menyebutnya pergeseran pemahaman agama di era Google dari kebenaran mutlak menjadi kekayaan kultural milik bersama.
Denny J.A. sudah menyodorkan dua tren besar yang memulai pergeseran itu, yakni menetralkan ruang publik dari dominasi satu agama dan tren mengambil intisari agama untuk meaning of life. Di balik dua tren besar itu, menurutnya bekerja 11 fakta baru dan lama yang semakin lama semakin kuat. Antara lain ilmu pengetahuan dan teknologi yang kini menjadi kekuatan kreatif peradaban. 11 fakta di era Google menjadi hukum besi yang perlahan tapi pasti mendorong kita menghormati dan menikmati dunia agama yang kini jumlahnya 4.300 itu sebagai kekayaan kultural milik bersama. 11 fakta Google itu menurut Denny akan mengubah cara kita memahami agama. Apa saja 11 fakta era Google itu? Pertama, di negara yang indeks kebahagiaannya tinggi atau World Happiness Index, umumnya level beragama masyarakatnya rendah. Negara yang paling mampu membuat warganya bahagia, sebagaimana diukur oleh World Happiness Index, populasi di negara itu cenderung menganggap agama tak lagi penting dalam kehidupan mereka. Diukur dari Religiosity Index. Kedua, di negara yang tingkat beragamanya tinggi, Religiosity Index, pemerintahannya cenderung korup. Banyak negara yang lebih dari 90% populasinya menyatakan agama sangat penting dalam hidup mereka. Di negara itu tingkat korupsi pemerintahannya juga sangat tinggi. Diukur dengan The Corruption Perception Index. Ketiga, di negara yang pembangunan manusianya tinggi, Human Development Index, tingkat beragama masyarakatnya cenderung rendah. Human Development Index mengukur kemajuan negara dengan aneka dimensi mulai dari kesejahteraan, kesehatan, hingga pendidikan. Itu hal penting yang membangun manusia. Top 10 negara yang tertinggi HDI-nya cenderung masyarakatnya tidak menganggap agama sebagai hal yang penting dalam hidupnya. Keempat, pada masyarakat yang tingkat beragamanya tinggi, memiliki kecerdasan rata-rata cognitive test measurement lebih rendah dibandingkan masyarakat yang tingkat beragamanya lebih rendah. University of Rochester secara khusus mengukur hubungan antara tingkat IQ dengan agama. Hasil temuan itu diterapkan untuk teritori dunia. Kelima, dua agama paling besar, Islam dan Kristen, meyakini dua fakta yang bertolak belakang. Mustahil dua fakta itu benar semua. Salah satunya pasti salah. Publik luas menyaksikan fakta yang salah pun bisa diyakini oleh lebih dari 1 miliar manusia dan lebih dari 1000 tahun. Kristen meyakini fakta bahwa Yesus, Nabi Isa wafat di salib. Islam meyakini fakta sebaliknya. Yesus atau Nabi Isa tidak wafat di salib. Kristen meyakini yang akan dikorbankan oleh Nabi Ibrahim adalah Ishak. Islam meyakini yang akan dikorbankan oleh Nabi Ibrahim adalah Ismail. Dari kasus dua fakta itu, mustahil dua-duanya benar. Jika Nabi Isa atau Yesus wafat di salib, maka mustahil fakta Nabi Isa tidak wafat di salib itu benar. Begitu pula sebaliknya. Jika fakta yang akan dikorbankan Nabi Ibrahim adalah Ismail, maka mustahil fakta Ishak yang akan dikorbankan itu benar. Begitu pula sebaliknya. Pasti ada yang salah di antara dua keyakinan itu. Toh, fakta yang salah bisa diyakini oleh begitu banyak manusia, begitu lama. Inilah kenyataan agama. Bahkan ini terjadi pada salah satu dari dua agama terbesar di atas. Keenam,
Arkeolog, antropolog, dan ilmuwan menemukan banyak fakta. Menurut temuan mereka, beberapa nabi itu bukan tokoh sejarah. Musa, Nuh, Adam. Arkeolog juga menemukan betapa beberapa kisah nabi itu menyerupai kisah rakyat dari era peradaban yang lebih tua dari usia kitab suci. Temuan itu juga mengubah cara kita memahami masa lalu di era kitab suci diriwayatkan. Kisah Nabi Musa misalnya, bahwa Nabi Musa ketika bayi dibuang di sungai, diletakkan dalam keranjang, lalu ditemukan di negeri lain oleh petugas kerajaan. Kemudian ia dibesarkan di istana, lalu ia kembali ke tanah asal menjadi pemimpin. Kisah Nabi Musa di atas sama persis dengan kisah Raja Sargon dari Sumeria atau Mesopotamia yang dokumennya lebih tua dibandingkan dengan Bible. Ketujuh, kebijakan publik top 10 negara paling sejahtera, paling bahagia, paling membangun manusia tidak lagi merujuk kepada kitab suci. Hukum yang disusun di parlemen, temuan ilmu di laboratorium, perkembangan bisnis di dunia modern, keputusan politik pemangku kebijakan, semua diambil dengan semakin tidak merujuk pada kitab suci. Kedelapan, kini hidup kurang lebih 4.300 agama yang berbeda. Peradaban menyaksikan pertarungan kaum fanatik, mengklaim berbagai kebenaran mutlak yang saling bertentangan. Sebuah renungan untuk melihat betapa perbedaan itu terjadi pada isu dan pokok masalah yang tidak bisa difalsifikasi. Tidak ada pegangan objektif untuk mengetahui yang mana yang benar. Kesembilan, setelah pendiri agama tiada atau wafat, yang tersisa hanya perbedaan tafsir para ahli. Para pendeta, ulama, biksu berbeda-beda memahami dan beropini mulai dari hal yang esensial hingga hal yang teknis. Di dalam agama Islam misalnya, soal siapa pengganti Nabi Muhammad selaku pemimpin masyarakat. Haruskah pengganti itu keturunan Nabi atau pemimpin yang dipilih? Perbedaan itu bahkan terjadi di kalangan generasi pertama Muslim. Beda sikap bahkan sudah ada pada mereka yang mengenal Nabi. Perbedaan itu telah membelah agama Islam menjadi Sunni versus Syiah. Hingga masa kini, pembelahan itu terus hidup. Bahkan soal teknis kapan Lebaran dimulai, Muhammadiyah dan NU memiliki metode yang berbeda. Hasilnya pun kapan Lebaran terjadi juga acap kali berbeda. Hal yang serupa terjadi pada agama lain. Ke-10, perayaan hari besar agama seperti Natal juga mulai dirayakan penganut agama lain. Bagi mereka, Natal adalah peristiwa kultural yang cukup syahdu untuk dirayakan, walau mereka tidak meyakini agama Kristen. Pew Research Center mencatat betapa banyak penganut agama lain juga yang tidak beragama di Amerika Serikat tidak hanya hadir, mereka juga menjadi tuan rumah perayaan Natal. Ke-11, hak asasi manusia menghargai kebebasan beragama ataupun tidak beragama. Apapun tafsir dan keyakinan soal Tuhan, agama dan kebenaran diserahkan kepada pilihan individu. Keyakinan itu dilindungi sejauh tidak ada pemaksaan dan kekerasan kepada pihak lain. Kini mereka yang tidak meyakini agama apapun adalah segmen terbesar nomor 3 di dunia setelah penganut Kristen dan Islam. 11 fakta di era Google itu menurut Denny J.A.
akan mendorong kita menghormati agama sebagai kekayaan kultural milik bersama. Ini merupakan temuan penting Denny J.A. Di hadapan fakta bahwa kini ada sebanyak 4.300 agama dan puluhan ribu kepercayaan, tidak bisa lain. Kita harus menerima dan mengakuinya sebagai milik kita juga. Agar kita terhindar dari konflik atas nama agama, atas nama keyakinan yang selalu memakan korban. Agar dunia lebih nyaman untuk dihuni. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, ribuan agama dan kepercayaan itu telah menjadi pelita hidup Homo sapiens sepanjang masa dan sekaligus sumbu penggerak peradaban. Karena itu, sekali lagi sebagai penutup, saya ingin mengutip kembali kata-kata sakti dari Denny J.A. Agama-agama adalah warisan kekayaan kultural milik kita bersama umat manusia. Kata-kata itu sangat kuat, quotable, mencerahkan dan mengubah perspektif tentang hubungan antar agama yang selama ini cenderung dilihat dalam bingkai teologi atau keimanan.